Hei Bu Mae, ini soto jenis apaan? Rasanya kok pahitnya luar biasa. Kayak rebusan daun pepatah campur obat puir begini. Mau bikin kita semua masuk rumah sakitnya? Waduh, tolong air putih. Ini rendang atau rendaman garam laut sih? Asalnya minta ampun sampai ke ubun-ubun. Gak manusiawi banget masakan kamu, Bu Mae. Nggak mungkin ibu-ibu. Bu Siti, oh Bu Siti, keluar sebentar dong. Ini saya ada urusan penting banget, menyangkut hajat hidup saya di rumah ini. Bu Mae, ada apa pagi-pagi buta begini sudah ketuk-ketuk pagar? Ini loh, saya tadi pas mau numis kangkung, pas buka toples ternyata bawang merah di dapur saya habis, nggak tersisa sebiji pun. Bolehlah saya minta 2 atau 3 siung aja, yang ukurannya agak besar kalau ada. Ya ampun, Bu Mai, kemarin pagi kan baru aja minta garam sesendok penuh, sorenya datang lagi minta kecap manis. Sekarang masa bawang merah juga harus minta ke tetangga sih? Aduh, Bu Siti, jangan pelit begitu sama tetangga sendiri. Saya cuma minta sedikit kok, sesama tetangga kan harus saling tolong menolong. Nanti saya ganti deh. Ya udah, tunggu sebentar di sini, saya ambilkan dulu ke dapur. Jangan lupa diganti juga ya sama yang kemarin-kemarin. Iya Bu, tenang aja. Ngapain diganti? Kalau diganti rugi dong. Selamat pagi menjelang siang Bu RT. Yang paling cantik sewilayah kita. Tanamannya seger-seger banget ya. Beneran deh, sama kayak yang punya. Selalu kelihatan awet muda dan bercahaya. Mau minta apa lagi Bu? Tahu aja nih Bu RT. Memang insting seorang ibu RT itu nggak pernah meleset ya. Ini loh Bu, saya mau goreng telur dadar buat makan siang. Minyak kurang di botol saya pas banget, iris cuma setetes-tetes. Minta dikit aja ya Bu. Setengah mangkuk kecil ini juga nggak apa-apa kok. Nggak bakal bikin Bu RT jatuh miskin juga. Bu Mae, denger ya, suami kamu kan kerjanya bagus, gajinya juga gede. Apa uang belanjanya nggak dikasih sama suami? Ih, Bu RT mah nggak paham prinsip ekonomi tingkat tinggi yang saya terapkan. Saya ini sedang berhemat, Bu. Itu namanya bukan prinsip ekonomi Bu Mae, tapi kelewatan hemat alias pelit. Tapi ya prinsip ekonomi saya emang kayak gitu Bu. Kalau Bu RT nggak mau kasih juga nggak masalah kok. Ya udah, tunggu di situ. Saya ambilkan dulu. Tapi ingat ya, ini yang terakhir kalinya. Besok-besok jangan kesini lagi kalau cuma mau minta bumbu dapur. Nah, ini uang belanja buat kebutuhan sebulan ke depan ya. Tolong dicatat baik-baik. Beli semua kebutuhan dengan baik ya. Jangan sampai ada yang kekurangan lagi di dapur. Papa nggak mau makan masakan yang hambar. Udah, Papa tenang aja. Gak usah khawatir. Urusan domestik dapur itu serahkan semuanya sama Mama. Semuanya dijamin aman terkendali. Dan pastinya super hemat di tangan Mama. Papa tinggal duduk manis aja, terima jadi. Tapi mah, Papa mau nanya sesuatu nih. Kemarin pas Papa pulang kerja, Papa dengar selentingan gak enak dari bapak-bapak di pos ronda. Mereka bilang Mama sering keliling kampung bawa mangkok plastik kecil buat minta bumbu ya. Malu-maluin Papa aja kalau sampai berita itu benar ya, Ma. Halah, Papa kok malah lebih percaya sama omongan orang luar sih daripada istri sendiri. Mereka itu cuma iri, Pak. Udah, gak usah dipikirin. Wah,
Wah, lihat ini stok bumbu saya udah segudang banyaknya. Luar biasa memang. Ini kalau di total-total pakai kalkulator bisa sampai ratusan ribu rupiah kalau sengaja beli sendiri di pasar. Baunya emang agak-agak apek sih. Warnanya juga udah berubah agak karena kelamaan disimpan demi menghemat stok. Tapi alah, nggak masalah lah. Yang penting kan rasanya masih ada dan yang paling utama gratis tis-tis. Sore menjelang malam, ibu-ibu sekomplek yang kompak kebetulan lagi pada kumpul begini. Saya mau mengumumkan sebuah kabar gembira yang sangat besar nih. Hari Minggu besok, tolong kosongkan jadwal ya. Datang semuanya tanpa terkecuali ke rumah saya. Saya mau mengadakan syukuran besar-besaran. Menunya dijamin mewah. Wah, ada angin puting beliung apa ini? Tumben banget, Bu. Jangan-jangan makanan yang mau disajikan besok itu hasil patungan minta-minta dari dapur kita juga ya? Aduh Bu Amot, mulutnya tolong dikontrol dong. Jangan terlalu belak-belakan begitu, gak baik tuh. Saya cuma ngomong fakta kok. Kita harus berpikir positif aja. Siapa tahu tabungan Bu Mai ini menumpuk setinggi gunung gara-gara nggak pernah modal beli bumbu sepeser pun. Ya kan Bu Mai? Iya nih Bu Mai, jujur ya, saya sebagai pemilik warung kelontong itu penasaran banget. Penasaran apa, Bu? Selama berbulan-bulan ini Bu Mai hampir nggak pernah belanja bumbu atau minyak di warung saya. Kok tiba-tiba besok mengadakan pesta syukuran mewah? Astagfirullahaladzim, ibu-ibu, udah nggak usah didebat lagi masalah modalnya dari mana. Yang penting kan niatnya Bu Mae mau mengundang kita. Tuh, Bu Haji aja ngerti, nggak usah banyak tanya deh Bu Fitri. Kalau saya pribadi sih sebagai orang yang sudah bolak-balik naik haji dan umroh berkali-kali ke Tanah Suci, pasti bakal mengusahakan datang. Hitung-hitung menghargai undangan tetangga bawah, iya kan? Asalkan makanannya bersih dan berkah aja sih. Denger ya ibu-ibu sekalian, jangan berburuk sangka dulu sama kehebatan saya. Udah, datang aja besok, biar mata kalian semua itu terbuka lebar. Ibu-ibu, merapat sini sebentar. Saya punya info A1 yang panas banget soal Bu Mae. Tahu nggak sih, kemarin malam pas saya lagi mau tutup warung, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Bu Mae itu lagi berdiri di dekat tong sampah catering ujung jalan itu. Hah? Ngapain dia di sana? Dia lagi milihin bumbu instan sisa yang dibuang orang. Kayaknya itu bumbu mau dipakai buat masak menu syukuran besok gede-gedean deh. Tuh kan, firasat mulut saya ini emang gak pernah salah kalau soal si pelit itu. Ya ampun, menjijikan banget deh. Iya, amit-amit ya Bang Boy. Gak sedih banget saya makan makanan yang bumbunya dari tempat sampah begitu. Astagfirullahaladzim, demi Allah ya, saya yang udah menginjakan kaki di depan Ka'bah berkali-kali ini belum pernah seumur hidup melihat ada manusia yang tingkat kepelitannya setara sama Bu Mae. Nah, bener kan kata saya. Jadi besok kita gimana nih? Tetap datang atau kita boikot aja tuh acaranya biar tahu rasa dia? Jangan diboikot. Kita justru harus datang semuanya. Kita mau lihat langsung dengan mata kepala sendiri kemewahan macam apa yang mau dia pamerkan ke kita besok. Saya sih ngikut aja Bu. Kita buktikan di depan semua tamu kalau pesta mewah dia itu aslinya zong dan cuman kedok belaka. Permisi Bu Mae, ini saya antarkan pesanan kerupuk kalengnya yang kemarin. Wah, sibuk banget nih ya, masak besar buat nanti siang ya. Bu Fitri, iya Bu, itu
taruh aja di pojok sana ya kerupuknya. Nanti saya bayar belakangan. Kok baunya agak unik ya Bu? Baunya agak-agak apek gimana gitu, kayak bau barang yang udah bertahun-tahun disimpan di gudang bawah tanah. Ini bumbu apa sih kalau boleh tahu? Gak usah pakai nanya-nanya baunya deh Bu. Ini tuh bau bumbu rahasia kuliner kelas atas, resep rahasia keluarga Purbakala. Nah, alasan aja, jelas-jelas bau bumbu busuk begini dibilang kuliner premium. Kita lihat aja nanti siang. Ma, Papa dari tadi di ruang tamu mencium bau yang aneh banget dari arah dapur. Ini Papa coba cicipi kuah rendangnya sedikit ya. Astaga, Mama, ini rendang warnanya hitam pekat kayak aspal dan baunya unus-genduk begini. Duh, Papa ini bisa diem gak sih? Gak usah ikut panik gitu ini tuh namanya teknik masak efisien dan penuh inovasi. Tapi rasanya juga aneh banget. Bener gak apa-apa nih makannya disajiin ke orang-orang? Papa khawatir tamu-tamu pada keracunan, Ma. Semua bumbu yang Mama kumpulkan selama ini tuh dicampur jadi satu, biar rasanya makin kaya dan mantap. Papa gak usah ikut campur dah, mending Papa pergi aja sana. Selamat siang dan silakan dinikmati hidangannya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ini semua adalah menu masakan istimewa hasil jerih payah saya dalam manajemen keuangan keluarga selama ini. Ayo, jangan malu-malu, silakan dicicipi soto dan rendangnya. Hei Bu Mae, ini soto jenis apaan? Rasanya kok pahitnya luar biasa, kayak rebusan daun pepatah campur obat puir begini. Mau bikin kita semua masuk rumah sakit ya? Waduh, tolong air putih. Ini rendang atau rendaman garam laut sih? Asinnya minta ampun sampai ke ubun-ubun. Gak manusiawi banget masakan kamu, Bu Mae. Nggak mungkin ibu-ibu. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini sambal balado kok rasanya malah manis pekat kayak selai stroberi kadaluarsa. Ini bumbunya udah busuk dan berjamur ya Bu Mae. Mungkin lidah kalian aja yang nggak bersahabat. Itu bumbunya premium semua kok. Demi Allah, orang yang sudah haji kayak saya ini tahu mana makanan yang layak dan mana yang sudah jadi racun. Ini sih murni mau meracuni warga sekampung. Wah, kurang ajar. Itu kan mangkuk plastik kesayangan saya yang hilang 2 minggu yang lalu pas Bu Mae pura-pura bertamu. Jadi selama ini pesta syukuran yang kamu pamerkan dari bulan lalu itu aslinya hasil mengemis dan memelas minta bumbu dapur dari kita semua secara sembunyi-sembunyi. Nah, lihat itu, ada mangkuk warung saya juga. Ternyata bumbu sisa dan bumbu hasil minta-minta itu dicampur jadi satu di pesta ini. Penipu besar. Bu Siti, keluar sebentar dong Bu. Ini saya, Bu Mae. Bu Mae, ada apa lagi ya pagi-pagi begini berdiri di depan pagar saya? Masih belum puas juga setelah kejadian di acara syukuran kemarin, Duh, Bu Siti, tolong jangan bahas kejadian kemarin dulu dong. Saya masih malu banget kalau diingat itu. Ya terus ibu maunya apaan? Ini loh Bu, saya benar kepepet banget pagi ini. Pas mau numis sayur, ternyata garam di rumah saya habis total. Bolehlah saya minta garamnya sedikit aja. Waduh, maaf seribu maaf ya Bu Mae. Mulai hari ini dan seterusnya garam di dapur saya itu pas-pasan banget juga. Jadi nggak bisa ngasih. Kok begitu sih Bu Siti? Biasanya kan Bu Siti selalu baik sama saya. Cuma garam seujung sendok, masa nggak boleh? Bu Mae denger ya, saya sudah muak sama alasan kamu itu. Permisi, saya banyak urusan di dalam. Bang, permisi, mau nanya, ini bumbu-bumbu instan yang sudah dibungkus kecil-kecil begini, kayak ketumbar bubuk sama merica bubuk, harganya
sebungkus berapa ya? Oh, yang itu murah meriah, Bu. Satu bungkus kecil cuma 1.000 aja. Kalau Ibu ambil 3 bungkus, saya kasih bonus satu deh. Jadi 3.000 rupiah aja dapat 4. 1.000 rupiah bang? Serius bang? Nggak salah dengar saya. Kalau garam beriodium yang sasetan sedang itu berapa harganya? Garam sasetan begitu cuma 1.000 rupiah satu bungkusnya, Bu. Kalau bawang merah yang udah dikupas bersih begini, 1/4 kilonya cuma 8.000 rupiah. Ya Allah ya Roman, ternyata harga bumbu dapur segar yang bersih begini harganya murah banget dan nggak semahal yang saya bayangkan di otak saya selama ini. Ibu ini tumben amat tanya harga. Kalau orang baru pertama kali belanja ke pasar tradisional aja. Mau beli apa aja emangnya, Bu? Biar saya sekalian bungkusin. Ya, saya mau bawang putih, bawang merah, sama garam ya bang. Pak, ini pesenannya ya. Makasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama. Bu Mae nggak mau pesen juga, Bu. Belinya gampang loh, tinggal tap gambarnya di layar. Ya, nanti saya beli mbak. Aduh, kok mendadak cuacanya ekstrim begini ya? Anginnya kenceng banget lagi. Mana baunya busuk banget ini dari ember. Bikin mual. Harus cepat-cepat saya kubur ini bumbu-bumbu sialan yang bikin saya malu ini. Panas banget ya Allah. Mati saya perih luar biasa. Apa ini? Busuk sekali. Tolong, Pak, tolong saya. Astagfirullahaladzim, Mama. Kenapa bisa sampai begini? Ya ampun, Ma. Tuh, Mama, kenapa baunya busuk banget? Ini pasti teguran dan ajab dari Gusti Allah karena Mama udah terlalu serakah, pelit dan memakan hak serta keringat tetangga-tetangga kita selama ini. Ampun, Baba. Ampun ya Allah. Saya tobat, sakit banget, Pak. Selamat sore Bu RT, Bu Siti. Kebetulan banget ini saya baru aja selesai ngangkat kue bolu kukus. Silahkan diambil Bu, mumpung masih hangat. Wah, alhamdulillah ya Allah, wangi pandannya sampai ke sini loh Bu Mae. Kelihatannya empuk dan enak banget ini kuenya. Terima kasih banyak ya Bu Mae, repot-repot amat sampai diantarkan ke sini ya. Iya nih, Bu Mae sekarang rajin dan hobi banget berbagi masakan ke tetangga. Padahal kami gak pernah minta loh, Bu. Saya hanya ingin berbagi Bu. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu RT, Bu Siti. Saya sadar sekarang hidup hemat itu memang harus dan penting buat masa depan. Tapi jangan sampai berubah jadi sifat pelit yang bikin kita menghalalkan segala cara sampai memanfaatkan orang lain. Saya senang kalau Ibu sudah sadar sekarang. Jangan diulangin lagi ya Bu. Iya Bu RT, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya janji.